Sumpah gue ditampol sama orang. Iya. Udah ya lu. Agak lu ngapa bang? Kenapa di mana nampol gue bang? Ya udah video call bokap lu. Kenapa? Ya buka lu video call. Kagak tiba-tiba nampol gue kenapa masalahnya? Lu emang ketampol. Kenapa kalau ketampol? Hah? Lagi tertib berkendara, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Pas ditegur, orang ini malah ngamuk, nantang buka helm dan melayangkan 3 kali pukulan ke wajah korban. Tanpa helm, naik motor sport, dan merasa jalanan milik sendiri, insiden yang menimpa Abdul Aziz di Jagakarsa ini sempat bikin netizen geram. Tapi plot twist dibalik senyuman pelaku saat ditangkap polisi justru jauh lebih mengerikan dari sekedar aksi arogansi jalanan biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kali ini kita membahas kasus yang lagi viral, yaitu aksi pemukulan di Jagakarsa, Jakarta Selatan oleh seorang pengendara Kawasaki Ninja RR hijau. Kasus ini bukan sekedar road race biasa, tapi contoh nyata bagaimana hilangnya akal sehat di ruang publik akibat zat terlarang. Kita akan membedah kronologi lengkapnya secara padat, hasil pemeriksaan polisi terkait motif bisikan pelaku, hingga update hukum terbarunya. Oke, nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu siang, 4 Juli 2026 di tengah situasi jalanan Jagakarsa yang sedang macet. Korban, Abdul Aziz, saat itu sedang berkendara menuju tempat kerja. Tiba-tiba motornya ditabrak dari belakang beberapa kali oleh pelaku, Fredrik Risha Samuel, 37 tahun, yang mengendarai Kawasaki Ninja hijau tanpa mengenakan helm. Merasa bahaya, Aziz berinisiatif menegur pelaku secara baik-baik. Bukannya minta maaf, Fredrik justru tidak terima, mengikuti korban, memotong jalurnya dan memaksa korban menepi. Pelaku langsung turun dengan penuh amarah dan meminta korban untuk membuka helmnya. Melihat situasi tidak kondusif, korban mulai merekam aksi tersebut dengan ponselnya sebagai bukti. Tindakan ini rupanya membuat emosi pelaku makin meledak. Tanpa basa-basi, pelaku langsung melayangkan tangan kosong dan memukul serta menampar wajah korban sebanyak 3 kali. Setelah meluapkan aksinya, pelaku langsung tancap gas meninggalkan lokasi begitu saja. Video rekaman korban yang berdurasi singkat itu pun langsung menyebar luas di media sosial dalam hitungan jam. Netizen mengecam aksi tersebut dan mendesak polisi segera bertindak, sementara korban langsung membuat laporan resmi ke Polsek Jagakarsa. Sumpah gue ditampol sama orang. Iya. Udah ya lu. Agak lu ngapa bang? Kenapa di mana nampol gue bang? Ya udah video call bokap lu. Kenapa? Ya buka lu video call. Kagak tiba-tiba nampol gue kenapa masalahnya? Lu emang ketampol. Kenapa kalau ketampol? Hah? Lu kenapa mau ketampol? Ayo Tat. Kenapa nampol gue bang? Iya Tat. Ya masalahnya apa? Iya Tat ayo. Kenapa? Lu buka helm lu. Ya kenapa masalahnya dulu apanya? Ya lu buka helm lu. Lu nggak kenal sama gua? Gak kenal gue bang. Nggak kenal? Gak kenal. Ayo begini dulu sama gua. Ya gue mau kerja bang. Ayo begini sama gua. Ayo. Maaf. Ini gue sengaja kabur, gue tiba-tiba ditampol sama orang. Tempat orang nggak jelas banget cok. Viralnya video ini langsung membuat polisi bergerak cepat. Namun, momen penangkapan pelaku justru mengungkap fakta yang mengejutkan. Kurang dari 24 jam, tepatnya pada Minggu malam, 5 Juli 2026, pelarian Fredrik berakhir. Anggota Polsek Jagakarsa berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan di depan Masjid Al-Wiqoyah saat ia sedang mencari makan. Saat diamankan, pelaku bersikap dingin bahkan kerap melempar senyum tanpa rasa bersalah. Motor lu mana? Ini mau merapat rumah. Ya bang, Kecurigaan polisi terhadap perilaku aneh pelaku langsung terjawab lewat pemeriksaan medis.
Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil tes urin, Fredrik dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Pelaku mengaku baru saja memakai barang haram tersebut sehari sebelum kejadian. Efek zat terlarang ini pula yang mengungkap motif aneh di balik pemukulan tersebut. Kepada penyidik, pelaku memberikan keterangan yang tidak konsisten dan mengaku nekat memukul korban karena merasa mendapatkan bisikan dari dalam dirinya. Ia mengalami halusinasi akut dan dorongan kuat untuk menghajar orang di jalan. Kemudian setelah kita mencari dan juga mencari lewat medsos, kemudian juga kita juga mencari jaringan-jaringan yang ada di Polsek Jagakarsa, ya, siapa yang melihat, kemudian mungkin ada yang mengenal, dan kita mendapatkan di jalan, ya. Jadi anggota Polsek Jagakarsa sedang melakukan patroli, baik itu tertutup dan terbuka. Lanjut yang tertutup melihat, nah ini orang pelakunya kemudian diamankan, langsung dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk dimintain keterangan. Motifnya kita tanya, ya, sesuai dengan kita lihat bersama. Dia mulai memukul atau menganiaya yang dia juga tidak kenal, ya. Dan motifnya adalah dia cuman pengen memukul, ya. Jadi katanya ada bisikan dia pengen memukul seseorang aja di jalan itu. Itu yang kita dapat keterangan dari diduga menganiaya. Betul. Jadi untuk tes urin kita sudah lakukan, dia positif memakai narkoba. Jadi dia positif untuk memakai narkoba. Jenis sabu. Kini, tidak hanya memproses kasus penganiayaannya, tetapi juga melakukan pengembangan lebih lanjut. Pihak penyidik tengah memburu jaringan pengedar yang menyuplai sabu kepada pelaku, mengingat dampaknya yang sudah sangat membahayakan keselamatan publik di jalan raya. Alasan halusinasi ini tentu tidak membuat pelaku lolos dari jeratan hukum. Sekarang, bagaimana nasib sang pengendara ninja ini dan bagaimana kondisi korban sekarang? Fredrik kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Polsek Jagakarsa dengan mengenakan baju oranye. Polisi menjeratnya dengan pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 2 tahun 6 bulan. Pelaku juga menghadapi tuntutan terkait pelanggaran lalu lintas karena berkendara tanpa helm. Pasal yang sekarang kita terapkan adalah 466 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Ditahan atau ke sana? Untuk sekarang kita tahan karena memang selain dia juga melakukan penganiayaan di jalan, juga dia positif untuk narkoba. Untuk kasus yang penganiayaan ini apakah diupayakan buat damai atau bagaimana? Untuk sementara ini kita masih pengembangan, ya. Jadi untuk semuanya masih kita mintain keterangan dulu. Polisi sempat mempertemukan pelaku dengan korban di Mapolsek. Sambil tertunduk menghadap tembok, Fredrik menyampaikan permintaan maaf secara langsung dan mengaku khilaf atas tindakan brutalnya. Abdul Aziz pun secara pribadi telah memaafkan pelaku selaku sesama manusia. Jadi Pak, saya minta maaf atas kesalahan saya, atas tindakan saya, atas pemukulan di jalan kemarin. Iya, kalau tidak pribadi sih saya terima. Cuma dari sisi lain saya terkena trauma habis narkoba dari Anda. Saya jalan jadi takut, kesendirian, apalagi saya pulang malam kalau kerja. Trauma saya mohon maaf. Selamat. Kalau saya nggak ulangi lagi. Semoga ya. Meski memaafkan, korban menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan sampai tuntas demi keadilan. Langkah tegas korban ini didukung penuh oleh masyarakat agar memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku kejahatan jalanan. Sementara itu, meski luka fisik luar mulai membaik, Aziz mengaku mengalami trauma psikologis yang cukup berat. Ia kini sering merasa cemas dan didera rasa takut setiap kali harus berkendara sendirian atau saat pulang larut malam setelah bekerja. Kasus ini membuktikan bahwa dampak arogansi jalanan bisa membekas lama bagi korbannya. Melihat rentetan fakta tadi, ada beberapa poin penting yang wajib kita jadikan pelajaran saat berkendara di jalan raya. Yang pertama, pentingnya bukti rekaman. Tindakan korban merekam kejadian adalah langkah cerdas karena video tersebut menjadi alat bukti mutlak yang membuat pelaku tidak bisa mengelak. Kedua, bahaya narkoba di jalan raya. Kasus ini membuktikan sabu merusak kontrol emosi dan fungsi otak, mengubah pengendara menjadi bom waktu yang membahayakan orang lain. Ketiga, tetap kepala dingin.
menghindari aksi balas memukul dan memilih merekam adalah bentuk kedewasaan berkendara yang menyelamatkan korban dari jerat hukum balik. Keempat, hukum tetap berjalan. Memaafkan secara personal adalah hal mulia. Namun, proses hukum wajib lanjut untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Dan yang terakhir, dampak trauma itu nyata. Kekerasan jalanan meninggalkan luka psikologis. Dukungan moral bagi korban sangat penting agar mereka bisa pulih dari rasa takutnya. Gerak cepat Polsek Jagakarsa dalam menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Langkah taktis ini setidaknya mengembalikan rasa aman bagi para pengguna jalan dan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi arogansi di ruang publik kita. Kita semua berharap proses hukum berjalan dengan adil, baik untuk pasal penganiayaan maupun kasus narkobanya. Semoga kasus ini menjadi peringatan keras bagi siapa saja agar selalu menjaga etika, memahami aturan lalu lintas, dan yang paling penting, menjaga akal sehat saat berada di atas kendaraan. Lantas bagaimana menurutmu dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan ditambah jeratan kasus narkoba? Apakah hukuman itu sudah cukup setimpal untuk pelaku yang sudah bikin trauma korbannya seperti ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.